Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Nah, jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang modul math kemarin ya, yang belum selesai. Jadi kita kemarin baru membahas 5 fungsi yang ada pada modul math. Nah, sekarang kita akan membahas 5 fungsi yang tersisa ya. Nah, jadi total fungsi yang kita bahas itu hanya 10 ya, teman-teman. Nah, dan lagi ya kan aku ingatkan kalau modul math ini itu fungsinya itu banyak banget ya. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran, teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya kan. Nah, salah satu fungsi yang nggak kita bahas itu salah satunya adalah mathsin ya kan, contohnya mathcos ya kan, terus metan ya kan. Nah, gitu-gitu itu nggak kita bahas ya kan, karena menurut aku agak jarang dipakai gitu. Jadi aku hanya akan membahas tentang fungsi-fungsi yang menurut aku tuh sering dipakai. Nah, gitu saja ya teman-teman. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita mulai kita siapkan dulu importnya ya, seperti ini ya, import math. Nah, untuk memudahkan codingan kita, kali ini kita pakai S. Ya, kita pakai M ya misalnya di sini. Yang M yang biasa aja deh, bukan M yang kapital. Jadi kita pakai as M seperti ini ya. Nah, oh ya, ini bacaannya gimana sih pengucapannya ini, S atau as nih ya kan? Dari kemarin rada kurang konsisten. Ngomongnya nih harusnya Aska atau S nih ya kan, kurang tahu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya kan ini pengucapannya apa ya kan, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Tapi lagi dan lagi itu nggak penting ya teman-teman, kita fokusnya ke coding ya, bukan ke bahasa Inggrisnya ya. Karena kita lagi nggak belajar bahasa Inggris, tapi belajar coding ya teman-teman. Oke, jadi skip aja ya yang ini ya kan. Oke, jadi ya kan di sini kita pakai variabel M sebagai pengganti dari math-nya ya kan. Nah, jadi otomatis ya kan saat kita memanggil suatu fungsi ya kan, suatu fungsi dari modul math ini, kita cukup menulis M seperti ini, M titik ya kan, lalu fungsi apa yang ingin kita panggil. Misalnya sin ya kan, cos ya kan. Seperti ini ya contohnya. Jadi kita nggak usah lagi nulis math ya kan, seperti ini ya kan. Malahan kayaknya ya kalau kita tulis math seperti ini ya kan, itu kayaknya bakal error. Nah, coba ya kan misalnya kita pakai fungsi yang sudah pernah kita bahas, yaitu misalnya cell misalnya seperti ini. Cell 10,1 misalnya. Nah, kira-kira apakah error? Nah, kita coba. Nah, ternyata error ya kan. Nah, berarti ya kan kita benar-benar harus pakai variabel ini ya kan. Nah, jadi kita cukup tulis M aja seperti ini ya kan. Nah, baru dia bisa jalan ya kan. Tapi ini kenapa ya? Oh, maaf ya. Ini ternyata titik ya, harus titik bukan koma ya. Sorry ya. Nah, berarti errornya bukan di match sini ya kan, berarti di koma sini tadi ya kan, di koma sini ya. Nah, harusnya kan koma, tapi harusnya kan titik, tapi aku malah koma gitu. Nah, kita coba ya, dan ternyata error juga tetap ya, ternyata tetap error. Berarti errornya bukan cuma di koma sini aja, tapi di sini juga ya. Nah, berarti kita benar-benar harus nulisnya tuh jangan math tapi pakai M ya kan, harus sesuai dengan variabel yang kita tulis di sini ya kan, setelah as ini ya kan. Nah, kita kan nulisnya M, berarti kita tulis M ya kan di sini biar programnya jalan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi di video kali ini fungsi pertama yang akan kita bahas ya itu adalah epsum ya kan. Nah, epsum. Nah, jadi epsum ini ya sebenarnya itu sama aja dengan dengan versi yang biasanya. Nah, jadi epsum ini kalau nggak salah ada tuh versi biasanya, ya kan? Kalau nggak salah ya, kayak verbs juga ya, kalau nggak salah ya kan, itu ada juga fungsi biasanya ya kan. Nah, kayak gini ya kan, sum kayak gini, yang versi biasanya. Sedangkan yang ini kita pakai versi yang dari math-nya ya.
Nah, gitu. Jadi kita tulis ya kan di dalam sini, di dalam kurung sini ya kan, itu berupa list yang isinya tuh beberapa angka, misal 10, 20, 30 seperti ini ya. Nah, nanti ya kan keluarannya ya kan itu adalah 60. Jadi 10 tambah 20 tambah 30 ya kan. Itu hasilnya adalah 60. Nah, tapi bedanya apa? Ya kan bedanya dengan sum biasa gitu loh. Apa gitu ya kan antara F-sum dan sum biasa tuh. Nah, jadi bedanya itu terletak pada nilai kembaliannya. Nah, jadi nilai kembalian sum biasa kan yang versi biasanya kan itu kan bilangan bulat. Nah, sedangkan F-sum ini itu nilai kembaliannya itu adalah bilangan real atau kita sebut saja sebagai bilangan bertipe float, ya kan? Nah, mari kita coba. Nah, hasilnya itu adalah bilangan bertipe float. Tuh, lihat. 60,0 gitu ya kan, bukan 60 biasa ya kan. Nah gitu, tapi beda kalau kita pakai sum biasa. Nah coba F nya kita hapus dan M nya juga kita hapus. Nah kita coba, nah hasilnya tuh bilangan bulat nih ya kan, bukan bilangan real ya kan. Nah di sini ya kan, nah nggak ada komanya ya kan, 60,0 gitu ya kan, nggak ada ya kan. Nah gitu ya, bedanya ya kan antara sum biasa dengan F-sum gitu ya kan. Nah, jadi kalau F-sum ini ya kan dia nilai kembaliannya tuh pasti bilangan real gitu ya kan. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatiin ya kan, kalau kita perhatiin di sini nggak ada bilangan bertipe float gitu ya kan. Jadi semuanya ini bilangan bulat ya kan, 10, 20, 30 ya kan, semuanya bilangan bulat, tapi kembaliannya tetap saja bilangan real gitu ya kan. Kembaliannya ya kan pada akhirnya ya. Nah, seperti ini ya. 60,0 seperti ini. Nah, terus ya kan ini adalah fungsi pertama, lalu fungsi yang kedua yang akan kita bahas itu adalah fungsi M GCD ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi fungsi dari GCD ini ya kan. Nah, jadi fungsi GCD ini ya kan, itu tujuannya adalah untuk mencari persekutuan terbesar ya kan dari suatu bilangan ya kan. Dari dua bilangan ya maksudnya. Ya kan. Nah, misalnya ya kan kita punya dua bilangan seperti ini, 10 dan 15. Seperti ini. Nah, maka outputnya ya kan, kembaliannya itu adalah 5 ya kan. Nah, karena 5 adalah persekutuan yang paling besar gitu di antara keduanya gitu ya kan. Kalau misalnya 20 ya kan, nah seperti ini berarti 10 ya kan. Tapi kalau di sini 15 berarti 5. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya adalah 5 dan nilai kembaliannya itu adalah bilangan bulat ya kan, bukan bilangan real. Nah, coba kalau misalnya 10 dan 20. Nah, kita coba. Nah, jadi 10 ya kan persekutuan terbesarnya. Atau kalau misalnya teman-teman masih ingat ya, istilahnya tuh FPB ya kan, atau faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi fungsi GCD ini itu adalah untuk mencari FPB-nya gitu, ya kan, mencari persekutuan terbesarnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, nah ini untuk fungsi GCD. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi berikutnya yaitu logaritma ya, atau kita tulis log seperti ini. Nah, jadi ini merupakan fungsi untuk mencari logaritma naturalnya gitu ya kan. Misalnya logaritma 10 ya kan, nah itu berapa ya kan logaritmanya. Nah, itu tuh agak susah sih ngitungnya ya sebenarnya kalau ngitung logaritma natural ini, karena basisnya itu adalah E gitu ya kan. Nah, E-nya itu nilainya itu tuh kalau nggak salah tuh sekitar 2,7 ya. Nah, sekarang kita coba run dulu ya untuk logaritma 10 ini logaritma naturalnya berapa, dan ternyata adalah 2,3025 dan seterusnya. Panjang banget ya komanya ya kan. Nah, karena emang basisnya nih emang E gitu ya kan. Nah, E ini itu nilainya itu sekitar 2,7 berapa gitu ya kan. Nah, mungkin untuk memastikannya ya kita bakal coba cek ya kan nilai dari nilai dari E ya maksudnya, sorry ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat nilai dari E-nya berapa. Nah, ternyata nilai dari E-nya adalah 2,7 dan seterusnya ya, panjang banget ya kan. Nah, jadi ya kan 2,7182 dan seterusnya ini adalah basisnya ya. Basis dari logaritma
natural ini, ya kan. Nah, karena dia basisnya seperti ini, ya kan, jadi tentu saja hasilnya adalah seperti ini juga, ya kan. Komanya tuh panjang banget, ya kan, angka di belakang komanya. Itu panjang banget tuh, lihat. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen ganti basis, ya kan, itu juga bisa ya. Misalnya, ya kan, kita pengen ganti basis 100 basis 2 misalnya. Nah, nanti ya kan outputnya adalah seperti ini, ya kan. Nah, gitu ya. 100 basis 2 atau basis 10 misalnya. Nah, nanti hasilnya adalah 2, ya kan. Nah, ini nih contohnya ya. Basis 10, ya kan. Nah, ini kembaliannya ternyata adalah bilangan real, ya, ternyata bukan bilangan bulat. Walaupun sebenarnya bilangan bulat, ya kan. Kembalian dari logaritma 100 basis 10 itu 2 gitu, ya kan. Karena 10 pangkat 2 adalah 100 gitu, ya kan. Nah, atau mungkin kita bakal coba contoh lain, misal 400 basisnya adalah 20, ya kan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya sama juga 2, ya kan. Nah, gitu-gitu ya. Atau contoh lagi, misalnya kita pengen 343 basis 7 misalnya. Nah, nanti kembaliannya itu adalah 3 ya. Karena 7 pangkat 3 itu adalah 343. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi ini untuk logaritma, dan berikutnya kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu POW ya. Nah, seperti ini. Nah, POW ini artinya perpangkatan, ya kan. Nah, jadi ya kan misalnya kita pakai 4,2. Nah, artinya 4 pangkat 2, ya kan. Nah, dia bakal menghitung nilai 4 pangkat 2 ini berapa, ya kan. Nah, hasilnya tuh 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya adalah 16. Dan kembaliannya lagi dan lagi itu adalah bilangan real gitu, ya kan, atau tipe float gitu kembaliannya, bukan bilangan bulat yang bertipe integer, ya kan. Nah, jadi sejauh ini, ya kan, dari keempat fungsi ini cuma fungsi GCD ya, cuma fungsi GCD yang kembaliannya itu adalah bilangan bulat asli, ya kan, bilangan bulat, ya kan, yang bertipe integer. Sisanya itu bilangan real semua, ya kan, nilai kembaliannya. Nah, seperti itu. Atau kita coba, ya kan, 4,3. Berarti 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 64. Ya kan? Nah, seperti ini ya. 64,0 seperti ini. Nah, ini untuk POW. Nah, terus fungsi terakhir itu adalah SQRT. Nah, seperti ini. Ini kok lupa sih aku nulis titiknya. Nah, seperti ini. Nah, kita tulis, ya kan, M titik SQRT, ya kan. Nah, jadi ya kan SQRT ini adalah akar. Mencari akar. Misalnya akar 49 itu berapa? Ya kan, akar 49 adalah 7. Nah, kita coba. Nah, hasilnya adalah 7. Dan lagi, ya, tuh seperti yang teman-teman lihat, nilai kembaliannya itu adalah bilangan real, bukan bilangan bulat ya, teman-teman. Tuh lihat. Bukan bilangan bulat ya, yang tipe integer, tapi bilangan yang bertipe float gitu, ya kan, 7,0. Nah, gitu. Atau mungkin kita bakal coba contoh lain, misalnya 100. Nah, hasilnya adalah 10, ya kan. Oke. Nah, hasilnya adalah 10,0. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita terkait modul math part 2 ya. Dan sekarang kita sudah selesai membahas tentang modul math-nya, kita udah selesai ya, ya kan. Walaupun sebenarnya ya kita baru membahas sebagian aja ya. Karena sebenarnya masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang nggak kita bahas, ya kan, di 2 video ini, ya kan. Contohnya aja seperti sin, ya kan, msin, ya kan, mcos, ya kan, seperti ini, ya kan, atau mtan, ya kan, seperti yang udah aku bilang di awal video, ya kan. Nah, tapi sayangnya kita cuma membahas yang penting-pentingnya saja ya, teman-teman. Jadi sisanya, ya kan, kalau misalnya teman-teman penasaran, ya kan, dengan sin, cos, tan, dan sebagainya, ya kan, itu teman-teman bisa cari sendiri, bisa eksplorasi sendiri ya, teman-teman. Oke,
Aku rasa segini dulu video kita ya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.